Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam podcast Bacarita Pajak ya dari Kanwil DJP Sulut Tenggo dan Malut. Bersama saya Shirley Diana, penyuluh pajak Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut. Nah, di podcast kali ini Torang mau bacarita tentang tata cara pembuatan bukti potong ya untuk store sendiri atas PPh final dari penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan di sistem Cortex. Ya kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak memulai podcast kita dengan pantun ya. Oke. Untuk ngasupnya sebentar dulu ya, saya perkenalkan. Oke, pantun kita nih. Naik perahu ke teluk lagi. Cakep. Singgah sebentar beli terasi. Artinya Kak? Pendengar manis, mari dengar sini. Kita belajar pajak biar makin rapi administrasi. Iya. Oke, sudah hadir di studio Bacarita Pajak juga kali ini yaitu narasumber kita yang sudah sangat terkenal ya dan ahli ya, ahli di bidang perpajakan. Siapa lagi kalau bukan Kak Indri? Terima kasih. Baik Kak Indri, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nih Kak Shirley, Ya. tadi Kak Shirley udah kasih pantun. Oke. Nah, saya juga kasih pantun deh. Oh, gitu. Pantun Betawi tapi dari zaman dulu kala. Oh iya. Ada udang di balik batu. Cakep. Aduh. Salah, bukan itu. Oh bukan cakep. Iya. Aduh. Ada udang menjapit kerang. Oke. Kerang dijapit di lubang batu. Artinya? Pasang kuping biar terang. Nih, Kak Shirley, penyuluh pajak ahli nomor 1. Wah, ini udah nggak enak nih, ini saling memuji nih. Oke, biar iyalah. kita lanjut aja ya, Kak Indri. Ini kita tahu bersama bahwa dengan adanya sistem Cortex, jadi banyak sekali tentunya penyesuaian-penyesuaian. Ya, betul, Ya, Kak. mungkin Kak Indri coba langsung saja. Oke deh, nih Kak Shirley nih dan kawan pajak semuanya. Senang sekali ya kita bisa hadir lagi di podcast Bacarita Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut. Nah, kita mau berbagi insight ya, pengalaman tentang cara pembuatan bukti potong setor sendiri untuk PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Dan di sistem Cortex tentunya Kak Shirley ya. Oke, seperti itu intinya nanti kita. Baik, Kak Indri, sebelum kita masuk ke teknisnya, karena kan kalau cara pembuatan itu sudah masuk ke ranahnya teknis ya. Nah, sebelumnya nih, biar kawan pajak juga tahu apa sih yang menjadi dasar hukum terkait store sendiri ini. Oke, baik Kak Shirley. Nah, sebenarnya sudah lama dasar hukumnya itu ya. Di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Nah, itu PP ya. perihal PPh atas penghasilan dan persewaan tanah dan atau bangunan. Seperti itu. Ya. Terus kemudian diatur lagi, nah ini tarifnya 10% ya, kawan pajak ya, dan mekanisme penyetorannya dan pemotongannya gimana. Kemudian di PMK 81 itu diatur kembali untuk batas waktu bayar dan batas waktu lapornya. Nah, ada beberapa poin yang penting ya. Ini pembayaran PPh di store sendiri ya, itu batas setornya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk lapor SPT-nya kan, PPh unifikasi, SPT masa PPh unifikasi, batas waktu lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Ini harus diingat ya oleh kawan pajak bahwa untuk batas pembayaran ya, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk batas pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Walaupun sekarang kalau di sistem Cortex ketika kita submit, bayar dan lapor itu otomatis ya. Kita tinggal menunggu nanti setelah lakukan pembayaran, maka SPT-nya berubah ke pelaporan ya, dari konsep ke pelaporan seperti itu. Oke, nah ini semisal ya kalau untuk biar biasa kawan pajak kan butuh kayak contoh kasus seperti itu ya. Biar mudah menggambarkannya. Jadi bisa seperti ini gitu. Nah ini ceritanya jika misalnya seorang wajib pajak nih menerima uang sewa dari rumah yang disewakan itu sebesar 22 juta pada tanggal 15 Juli 2025. Nah, maka PPh-nya ini harus tersendiri
berarti tanggal 15 Agustus ya? Tuh, ya, itu betul batas sekali. paling lambat ya? Paling lambat batas setornya 15 Agustus 2025. Kemudian untuk pelaporannya itu tanggal 20 Agustus. 20 Agustus 2025. Oke, baik Kak. Nah ini juga banyak nih wajib pajak yang bertanya. Karena kita kan juga selain mengedukasi kawan pajak lewat podcast, ataupun lewat live IG atau edukasi langsung, terkadang juga ada yang melakukan konsultasi seperti itu kan. Nah ini ada yang bertanya nih, kira-kira e-Bupot unifikasi atau e-Bupot store sendiri ini apakah sama dengan e-Bupot yang biasa? Nah bedanya di mana seperti itu? Mungkin Kak Andri bisa berikan penjelasan pada kawan pajak. Jadi tidak sama persis ya. Tapi ada juga persamaannya. Persamaannya tentu sama-sama dilaporkan di SPT PPH unifikasi. Tapi yang membedakan cara membuat bukti potongnya. Oh, baik. Ya. Kalau untuk bukti e-Bupot pemotongan, itu wajib pajak selaku pemotong pajak. Nah, kalau e-Bupot setor sendiri, nah itu wajib pajak membayar PPh final atas penghasilan yang ia terima sendiri. Misalnya saya selaku orang pribadi memiliki rumah toko, saya menerima sewa. Nah, saya mendapatkan sewanya sesama orang pribadi. Oke, jadi sesama lawan transaksi sini orang pribadi ya? Sesama orang pribadi, maka saya buatkan bukti potong store sendiri. Oke, jadi case-nya seperti itu. Seperti itu. Kalau yang ternyata yang menyewa di ruko saya adalah badan hukum, perusahaan atau BUMN atau BUMD, maka mereka yang penyewa akan membuatkan bukti potong. Seperti itu. Dan saya hanya menerima bukti potong saja. Jadi itu perbedaannya tadi bukti potong yang dipotong sama yang bukti potong store sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya kawan pajak. Nah tadi Kak Indro udah jelasin sekarang nih step-step atau caranya untuk bagaimana cara menginput e-Bupot store sendiri ini di Cortex. Ya. Caranya sangat mudah kawan pajak ya. Jadi di sini kawan pajak tinggal membuka login ke dalam Cortex ya. Nah, nanti di dalam Cortex kawan pajak tinggal klik saja e-Bupot. Kemudian klik penyetoran penyetoran sendiri ya. Klik e-Bupot lalu klik penyetoran sendiri. Nah, berikutnya kawan pajak tinggal membuat masuk ke dalam jendela e-Bupot store sendiri ya. Lalu masuk ke create yang masih belum terbit itu ya, masuk create e-Bupot store sendiri, e-Bupot SP namanya kan. Nah, diklik lalu kemudian kawan pajak akan masuk ke jendela pembuatan e-Bupotnya. Nah, itu bisa dilihat ya nanti di layar tampilannya. Kita tinggal memilih saja ya kawan pajak ya, masa pajaknya ya. Langsung kita isi saja masa pajaknya, misalkan Juli 2025. Kemudian statusnya normal. Kemudian kita pilih fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor. Nah, kita pilih saja di sini tanpa fasilitas kawan pajak ya. Jadi kalau sudah tanpa fasilitas, kita mudah. Kemudian pilih juga nama objek pajaknya. Nah, nama objek pajak kita pilih di sini karena kita contoh kasusnya adalah PPh atas pengalihan persewaan atas tanah dan bangunan, maka kita juga pilihnya persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, jenis pajaknya otomatis terisi pasal 4 ayat 2, kemudian di kode objek pajaknya akan terisi otomatis juga 2840302. Sifatnya final. Nah, kita tinggal memasukkan saja dasar pengenaan pajak Kakak Sherly ya. Kita masukkan dasar pengenaan pajaknya sebesar 22 juta rupiah. Untuk tarif pajaknya akan otomatis terisi 10% kalau pajak ya. Nah, berikutnya pajak penghasilannya juga akan otomatis terisi sebesar 2.200.000 rupiah. Nah, tinggal kawan pajak masuk ke kolom dokumen referensi. Nah, jenis dokumen bisa dipilih, misalkan dokumen lainnya. Nah, misalkan ada nomor dokumen, silakan. Mungkin dia ada nomor kwitansi atau nomor kontrak, atau nomor invoice dan lain sebagainya. Tanggal dokumen sesuai dengan tanggal dokumen pendukung tadi. NITKU atau nomor identitas subunit organisasi ini akan terisi secara otomatis kawan pajak ya. Nah, demikian. Kemudian klik save draft seperti itu. Nah, berikutnya kawan pajak, tadi SPT yang sudah kita save draft tadi akan masuk ke
kolom bukti potong belum terbit. Nah, seperti itu ya, bisa dilihat di layar nanti. Ya. Nah, kemudian di sana kita akan tinggal centang saja. Nah, kita centang, kita klik bukti potongnya. Ya. Bila kita perlu bisa di-refresh. Ya. Ya. Lalu kita scroll ya ke kanan, kita lihat isinya sudah betul semua. Kalau sudah sesuai, maka tinggal kita centang lalu kita klik terbitkan seperti itu ya. Setelah kita klik terbitkan, maka yang semula bukti potong belum terbit, dia bergeser ke kolom telah terbit ya. Telah terbit seperti itu. Nah, kalau sudah telah terbit, kawan pajak ini masih bisa mengedit ya, atau bukan bikin bukti potong pengganti, atau bisa melihat detailnya seperti itu. Nah ya. Nah, langkah berikutnya kita ke SPT. Nah, ini udah masuk session baru belum yang SPT? Iya. Tadi itu cara untuk pembuatan bukti potong ya. Jadi tadi bukti potongnya nanti masuk ke eBupot, kemudian nanti ada namanya bukti potong penyetoran sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian diikuti saja step-stepnya di dalam, sudah pastikan ada pengisian yang secara otomatis terisi, ada yang perlu kita isi. Betul sekali. Kemudian nanti yang semulanya tadi belum terbit, kemudian nanti berpindah ke telah terbit. Tapi pastikan kawan pajak sudah melakukan issued atau mencentang untuk terbitkan, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oke, nah setelah tadi kita sudah, Kak Indri udah menjelaskan tentang cara pembuatan bukti potong sendiri di sistem Cortex. Nah, kayaknya nggak lengkap kalau setelah bukti potong dibuat itu kan pasti kita harus melaporkan. Ya, berarti kan runtutannya begitu ya. Iya, jadi kita harus membuatkan SPT-nya. Nah, ini seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, bisa disimak di layar ya Kak. Nah, setelah tadi kita di eBupot, di tombol eBupot, kita bergeser ke tombol surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di sana kita bisa klik ya, kawan pajak ya, bisa dilihat. Kita bisa klik surat pemberitahuan. Nah, di sana akan diarahkan untuk kita membuat surat pemberitahuan SPT-nya, konsepnya. Nah, seperti ini, konsep SPT. Nah, kita tinggal klik buat konsep SPT, kemudian akan muncul jenis-jenis SPT, kita pilih PPH unifikasi. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan periode atau tahun pajak di sini ya. Tahun pajak kita pilih tadi Juli 2025. Berikutnya kita tinggal klik saja lanjut. Nah, masukkan model SPT-nya. Karena ini SPT yang baru pertama dibuat, kita pilih SPT normal seperti itu. Ya. Lalu kita klik buat konsep SPT. Nah, sudah terjadi, sudah terbuat itu konsepnya konsepnya pajak terbentuk. Ya. Nah, tinggal kita klik saja gambar pensil. Nah, kita scroll ke kanan juga untuk mengisi, memastikan isi SPT-nya. Nah, setelah kita klik tanda pensilnya, bisa terlihat induk SPT-nya kawan pajak ya. Nah, bisa dilihat di situ bahwa dimasukkan di PPH final ya, langsung PPH terutangnya otomatis langsung masuk di situ ya, bukti potong sesuai bukti potong yang tadi sudah kita buat. Seperti itu. Ya. Di sana ada daftar 1, daftar 2 Romawi dan lampiran 1. Ya, lampiran-lampirannya. Nah, kita lihat dulu di induknya. Kalau sudah sesuai bisa kita save draft. Kita juga bisa lihat di daftar 1, di daftar 1 tidak ada ya. Karena ini kan final ya, maksudnya yang setor sendiri. Nah, di daftar 2 baru ada, di daftar 2 tabel 1. Ya, kita lihat di sini. Jadi bukti potong yang tadi kita buat masuk di daftar 2 Romawi, tabel 1, daftar PPH yang dibayar sendiri dan atau disetor sendiri. Nah, bisa dicek di sini. Daftar 2 ya. Ya, di sana ada dasar pengenaan pajaknya, ada persentasenya dan pajak penghasilannya. Begitu mudah banget kan kalau pajak kan. Nah, lanjut, berikutnya kita lihat ke lampiran 1 Romawi. Nah, ini juga karena kosong ya, tidak ada isinya di lampiran 1 Romawi. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke layar berikutnya. Nah, kita kembali ke induk. Nah, di induk kita scroll ke bawah ya. Kita centang pernyataan kawan pajak. Nah, di sini kita centang pernyataan, penanda tangan sebagai wajib pajak, lalu klik bayar dan lapor kawan pajak ya. Jangan lupa seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah ketika kita klik bayar dan lapor, kita akan diminta
memilih cara pembayaran kawan pajak ya, antara menggunakan pemindah bukuan atau deposit atau buat kode billing. Oke, jadi ada konfirmasi ya. Iya, ini betul. mau dibayar pakai apa? Deposit pajak atau buat billing seperti itu ya. Nah, tombol pemindah bukuan deposit ini hanya muncul jika kawan pajak memiliki saldo deposit yang mencukupi. Iya. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa separuh-separuh. Tapi kalau tidak punya, maka langsung akan diarahkan untuk membuat kode billing. Seperti itu. Nah, kita ada deposit pajak, maka kita akan pilih pemindah bukuan dengan deposit pembayarannya, metodenya seperti itu. Nah, selesai kita klik. Nah, ini juga ada tambahan untuk mengecek saldo kita mencukupi apa tidak. Nah, caranya mudah, kawan pajak tinggal buka saja buku besarnya. Buku besar. Ya, kawan pajak bisa buku besarnya bisa dibuka, lalu kita tinggal klik aja menampilkan kredit. Oke. Nah, klik menampilkan kredit, terapkan filter seperti itu. Nanti akan muncul kredit-kredit pajak ya, yang deposit kawan pajak saldo yang ada yang ada saldonya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai sisa dalam mata uang. Nah, ini nilainya harus di poin nilai sisa dalam mata uang. Nilai sisa dalam mata uang, nilainya harus sesuai dengan yang dikurang tadi bayar. 2.200.000. Nah, ini jumlahnya lebih nih, cukup nih ya. 2.250.000. Cukup, maka bisa lanjut. Nah, ketika tadi sudah klik bayar dengan deposit, karena saldonya sudah mencukupi, kita langsung diminta untuk memasukkan paspres atau sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP kawan pajak. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, lalu setelah klik simpan, diminta untuk konfirmasi tanda tangan. Nah, selesai sudah kawan pajak. Ya, SPT-nya langsung masuk ke SPT yang dilaporkan. Dan muncul langsung SPT unifikasinya kawan pajak ya. Langsung muncul SPT unifikasinya, langsung muncul BPE-nya. Betul sekali. Ya, ini bisa dilihat, ya, bisa di-scroll ke kanan. Nah, ini adalah bentuk BPE dan bentuk induk SPT-nya seperti itu. Mudah kan? Mudah dong ya. Jadi ini kalau depositing untuk case bagi kawan pajak yang memiliki deposit ya. Iya, betul. Jadi contohnya ini untuk kawan pajak yang memang sudah memiliki deposit. Nah, bagi yang tidak memiliki deposit bisa nanti dengan cara tadi pembuatan billing seperti itu ya. Betul sekali. Nah, ini tadi ada yang lupa lo kita, Kak. Oh iya, apa itu ya, Kak? Ini mengenai dasar hukum. Nah, yang perlu diperhatikan kawan pajak ya. Sebenarnya aturan ini sudah ada sejak lama sekali. Seingat saya tuh mungkin tahun 2006 kalau nggak salah. Tahun 1997 malah. Jadi PPH atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu sudah sejak lama sekali diberlakukan. Nah, terakhir perubahannya adalah PP nomor 34 tahun 2017. Namun wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui informasi ini. Kak Shirley. Untuk yang persewaan ya? Iya, kalau bahasa pajaknya adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Tetapi untuk istilah yang lebih familiar di masyarakat itu misalkan rumah kontrakan, ada toko, kemudian ada apartemen, kondominium, kemudian gedung kantor, rumah toko, gudang, pabrik, industri, bahkan tanah kosong misalkan disewakan untuk parkir atau untuk penempatan alat-alat dan sebagainya, itu termasuk PPH atas persewaan tanah dan atau bangunan seperti itu kawan pajak. Jadi kawan pajak pasti punya loh, kalau yang tanahnya lebih dari satu, kemungkinan besar kan disewakan kan. Betul, biar menghasilkan kan, bukan jadi lahan kosong saja. Bukan hanya lahan menganggur kan. Iya, ntar cuma jadi tempat tampungan air hujan aja kalau nggak dimanfaatkan. Makanya daripada lahan menganggur, tentu kan kawan pajak kenapa menghasilkan cuan ya, cuan. Tapi ingat, di setiap cuan ada PPH-nya. Iya, betul. Gitu kawan pajak ya. Demikian Kak Shirley. Nah Kak Indri, tentunya tadi kawan pajak sudah sangat jelas ya penjelasannya dari dasar hukumnya, kenapa kita harus membayar pajak, karena ada penghasilan ya, termasuk objek pajak. Kemudian bagaimana cara pembuatan bukti potong untuk penyetoran sendiri, kemudian bagaimana cara pelaporannya. Nah ini kan pasti untuk
persewaan ini kan dia sifatnya kondisional ya atau opsional, maksudnya Betul. sesuatu yang jarang, nggak semua orang punya penghasilan dari persewaan. Tapi banyak. Ya, tapi banyak, sebenarnya banyak, tapi tidak kelihatan. Tapi ya itu, karena masyarakat itu belum paham mengenai PP 34 tahun 2017 ini. Betul. Nah, ini nih tips ya, mungkin tips bagi kawan pajak yang mungkin baru pertama kali pakai Cortex. Ya. Nah, seperti apa? Nah, nih ya. Iya. Tipsnya kawan pajak ya. Ya. Pertama, jangan sampai salah memilih jenis PPh-nya. Betul. Nah, ya. Kemudian, nilai sewa bruto tidak sesuai dengan nilai kontrak. Oke. Nah, gitu ya. Atau lupa membuat ID billing. Iya. Ini kalau sudah pakai Cortex harusnya perlu tidak ya, lupa langsung, ya. ya, otomatis ya harusnya biasanya tidak lupa. ya. Sepanjang tadi setelah membuat bukti potong dilanjutkan dengan membuat SPT. Betul. Seperti itu kawan pajak. Jadi di Cortex setelah tadi kita jelaskan membuat bukti potong, lanjutkan membuat SPT-nya agar nanti kode billingnya langsung terbuat secara otomatis. Nah, setelah membuat ID billing, langsung tuh berpindah tuh ya, menunggu pembayaran. Menunggu pembayaran, langsung bayar di bank ya. Atau kalau ada deposit, atau deposit pajak. Kalau tidak ada kode deposit ya pakai kode billing, lanjut bayar ke bank ya. Mau pakai mobile banking boleh, mau datang ke counter, ke loket juga boleh. Nah, begitu kawan pajak selesai bayar di bank, mendapatkan nomor NTPN, maka SPT-nya langsung terlaporkan. Ya, berpindah dari menunggu pembayaran ke SPT dilaporkan. Ya, mungkin kawan pajak harus ingat bahwa untuk pembuatan billing ini dia berlaku 7 hari ya, untuk masa expirednya. Takutnya saya sudah buat billing, sudah sampai di situ, ternyata itu belum selesai. Silakan dilakukan pembayaran dulu dan jangan lupa untuk masa kadaluarsa dari billing ini sendiri yaitu 7 hari. 7 hari sejak dibuat. Makanya jangan sampai tadi Kak, jangan sampai bikin salah bukti potong. Betul. Itu yang paling ini ya, kunci utamanya di situ. Jangan sampai salah buat bukti potong. Makanya tadi kita jelaskan, kita harus lihat dulu tuh, kita scroll ke kanan detailnya, DPP-nya kah, PPh-nya dipotong apa sudah tepat dengan jenis pajak yang sudah tepat. Kalau sudah, nanti ketika kode billing terbentuk sudah otomatis betul. Jadi jumlahnya bayar otomatis sudah pas. ya, karena sistem langsung menghitung juga. Betul jadi, sekali. Kawan pajak tidak perlu lagi menghitung, cukup memasukkan saja nilai kontraknya atau nilai DPP-nya, nilai sewanya, nilai sewa brutonya saja seperti itu. Oke, kalau mungkin sekarang kan kalau buat billing itu dia otomatis langsung ya, ketika kita buat bukti potong langsung dia berpindah gitu ya. Yang paling mungkin harus diperhatikan kawan pajak itu tadi jangan sampai salah memilih jenis PPh-nya. Sama nilai sewa bruto atau DPP-nya. Nah, itu yang paling utama seperti itu ya. Oke, nah jadi alurnya sudah sangat jelas ya Kak Indri untuk sistemnya, karena memang sekarang Cortex ini segala-satunya sudah terintegrasi, segala-satunya sudah sinkron seperti itu ya. Jadi sebenarnya kawan pajak ini sudah sangat dimudahkan ya. Mudah sekali. Itu, iya. Nah, mungkin Kak Indri pesan-pesan untuk kawan pajak nih kira-kira apa? Ini dia nih, ini penting buat nggak cuma buat kawan pajak sih, buat kita juga. Buat kita juga petugas pajak ya. Nah, store sendiri itu mudah. Asal langkahnya benar. Jangan tunggu jatuh tempo, ingat ya. Karena denda muncul bila terlambat setor atau terlambat bayar seperti itu. Betul. Nah, gimana Kak Sherly? Oke, terima kasih Kak Indri untuk penjelasannya ya. Sama-sama Kak Sherly. Sangat bermanfaat, sangat mengedukasi bagi kawan pajak, lebih kawan pajak setia kita ya yang selalu menungguin edukasi-edukasi kita di podcast Baca Rita Pajak. Jangan lupa subscribe dong. Iya, jangan lupa subscribe. Oke. Kanwil DJP Sulutenggo Malut. Itu harus diingat itu. Pajak Sulutenggo Malut. Nah, kita lihat subscribernya nambah terus. Iya, bertambah atau enggak? Itu harus tambah. Iya. Oke Kak Indri, sebelum kita tutup, kita pantun dulu dong. Cakep. Cakepnya. Pergi ke pasar membeli terigu. Cakep. Singgah sebentar beli puding stroberi. Artinya kawan pajak, jangan lupa bayar pajak tepat waktu demi Indonesia maju dan mandiri. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Indri untuk kesempatannya, untuk edukasinya yang super duper lengkap. Semoga kawan pajak mendapatkan edukasi yang bermanfaat tentunya, dan juga terima kasih buat kawan pajak yang sudah setia menonton
podcast kita ya dari Ya. Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut. Betul sekali. Jangan lupa sekali lagi untuk melakukan subscribe ya untuk channel YouTube dari Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut, dan jangan lupa untuk follow akun IG kita yaitu Pajak Sulut Tenggo Malut. Ya. Karena kita selalu menyajikan peraturan perpajakan atau edukasi perpajakan yang terupdate. Apalagi Siap. sekarang kan perpajakan ini sangat dinamis ya. Betul. Setiap beberapa bulan sekarang banyak sekali perper yang baru, PP yang baru ya. Jadi kawan pajak, kita memang harus sama-sama belajar seperti itu ya. Betul sekali. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.